KBR Prime, podcast for curious mind. Halo, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Pengenaan bea masuk dan pajak impor dari bea cukai sebenarnya punya tujuan ngejaga produk lokal supaya nggak kalah saing sama produk luar negeri. Tapi sayangnya kita masih sering ngelihat warga yang mengeluhkan nominal bea masuk terlalu tinggi, sehingga barang mereka ketahan di bea cukai. Nah, biar kita sama-sama nggak bingung nih ketika berhadapan dengan pihak bea cukai pas bawa barang dari luar negeri, kita ngobrol yuk sama teman kita Mbak Eka Mustikasari, ahli kepabeanan dan juga bekerja di PT Hanjin Global Logistics Indonesia. Langsung aja kita ngobrol sama Mbak Eka. Teman Uang Bicara, kita ketemu lagi sama Mbak Eka Mustikasari, ahli kepabeanan yang juga sedang bekerja di PT Hanjin Global Logistics Indonesia. Hari ini kita akan ngomongin bea masuk ya, kalau kita bawa barang dari luar negeri nih gitu. Mengingatkan sedikit apa yang sempat riuh di sosial media adalah adegan ada yang bawa milk bun dari Bangkok ya, Thailand kan? Thailand kan itu sampai 1 kontainer. Iya. Selamat datang Mbak Eka. Langsung aja kita mulai dari yang paling dasar. Mau mengenal bea masuk barang impor, itu apa aja jenisnya, yang kayak gimana, yang memang sepatutnya kita bayar dan sebagainya. Bicara terkait dengan bea cukai kan seru banget ya akhir-akhir ini tuh di platform X. Yes. Kayak aku sendiri sering banget dituduh buzzer bea cukai. Padahal sebenarnya sama sekali nggak ada apapun, karena memang kebetulan ini di bidangku gitu, dan teman-teman juga banyak yang nanya dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara bea cukai. Bea cukai itu sebenarnya bea dan cukai, yang artinya sebenarnya sama-sama pungutan. Bea itu juga pungutan, cukai juga pungutan. Cuman kalau cukai ini pungutan untuk karakteristik tertentu. Barang-barang dengan karakteristik tertentu, misalkan tembakau, rokok, alkohol, seperti itu. Sedangkan untuk bea, yaitu yang sering sekali kita dengar itu bea masuk, semua hal. Di luar ya, yang semua tadi barang, betul. Semua barang yang masuk ke Indonesia, terutama barang baru ya, karena memang kalau barang bekas nggak boleh sebenarnya. Barang bekas tuh nggak boleh masuk. Dan semua barang yang masuk ke Indonesia disebut dengan kegiatan impor itu subject to bea masuk gitu. Wah, good to know. Ya, terus bea masuk kalau misalkan kita bicara lebih dalam lagi, ada nanti pembagian bea masuk tuh ada tarif A, tarif B, seperti itu Mbak. Cuman ya nanti selanjutnya ya, biar aku diundang lagi. Gitu. Tapi aku Bisa, ya? termasuk yang baru ngeh juga gara-gara Mbak bilang, karena kan thrifting is thriving ya sekarang kan. Maksudnya kita ke pasar Senen seru sendiri gimana, maksudnya wah kita thrifting dari Thailand bisa dibawa ke sini. Ternyata sebenarnya secara aturan nggak boleh ya? Nggak boleh, karena memang barang bekas tidak boleh masuk sama sekali, kecuali misalkan importasi besar, mesin, itu ada izin tertentu, ada fasilitasnya tertentu gitu. Tapi ya in general baju bekas atau apa bekas tuh nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kan kita gimana ya, negara kalau nampung barang bekas kan kayak sampah gitu loh. Nanti mau dibuang kemana gitu. Jadi dasarnya nggak boleh. Iya, sekarang belajar aja memang aturannya seperti itu gitu ya. Iya. Oke, ngerti nih sekarang. Terus ini dokumen. Kalau aku penumpang deh, ya pulang dari Thailand deh, mana deh terserah, Eropa belanja kali gitu ya. Terus aku bawa pulang barang lebih dari satu. Misalnya beli sepatu, beli jam. Ada yang mungkin harganya termasuk premium, ada yang biasa aja, tapi misalnya gadget gitu. Nah, sebenarnya dokumen apa sih yang diperlukan? Kita harus siap bayar berapa? Soalnya kan kemarin-kemarin sempat riuh tuh, gadget yang baru akan kena cek. Dan kalau nominal tertentu saya nggak tahu tuh ya, harus bayar gitu. Nah, mau mengerti lagi sih aturan terkininya tuh gimana? Oh, untuk barang bawaan itu, barang bawaan pribadi penumpang. Sebenarnya kalau kita bicara barang baru ya, kita bawa tas,
satu baru bawa, kan kalau oleh-oleh atau belanja kan ya bisa dihitung ya 1, 2, 3 unit gitu. Tapi kalau bawa 7, 8 itu kan udah dicurigai gitu. Iya. Petugas bea cukai pasti akan curiga gitu. Cuman untuk kalau kita bicara berapa besaran yang harus dibayar, jadi menurut peraturan kita itu diberikan free sampai $500 per orang. Dihitung berapa harga belinya gitu Ya, kan ya. Kamu harga belinya berapa? Betul, misalkan iPhone, kita beli iPhone berapa sih iPhone? $1.000 misalkan Iya. kita. Jadi yang kita dapat free $500. Jadi yang dihitung untuk bea masuk nanti dan pajaknya itu $500 sisanya. Jadi berapapun barang yang dibawa, misalkan ada mainan juga harga $2.000 dan $2.500, kita dapat $500 free. Betul, untuk besaran bea masuknya untuk barang bawaan penumpang itu flat 10%. 10% dari apapun yang kamu bawa dari sisa Dari invoice yang tadi. Betul, dari invoice dikurangin $500. 500 yang gitu. Oke. Kemudian bea masuknya dikenakan free 10%. Oke. No, bukan free 10%. Tarifnya 10%. Tarifnya 10%. Betul. Dari sisa ya invoice tadi tuh Iya, ya. terus Apalagi? PPH, kalau saya nggak salah, kalau misalkan kita bisa menunjukkan tax ID atau NPWP itu 7,5%. Kalau kita saat mendarat tidak bisa menunjukkan tax ID, maka dikenakan 2 kali lipat. Jadi 15. Jadi siap-siap aja tuh Mbak Puri, kalau kemana-mana harus bisa menunjukkan ya. Menunjukkan itu artinya nggak harus bawa fisik. Misalkan foto nih di handphone, nih aku ada tax ID, nah itu menunjukkan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, itu kena 2 kali lipat. Wah, nangis juga ya. Iya, banyak jadi 10. Iya, nanti aku kasih bocoran cara ngitungnya. Cuman bea masuknya oke. flat 10%. Oke. Biaya tambahan deh. Sekarang gini, sekarang kita tahu yang seperti itu jamak dan harusnya kita paham. Tapi ada biaya tambahan lagi nggak sih dalam kasus-kasus khusus? Baju gitu misalkan ya. Iya. Sekali lagi, kalau kita bicara barang bawaan itu pasti bea cukai akan melihat, petugas bea cukai ya, akan melihat kayak lumrah dan enggaknya gitu. Kalau misalnya kita bawa oleh-oleh baju 2 gitu, ya oleh-oleh gitu. Cuman kalau bawa 10, bawa kemudian 1 kodi, itu bukan oleh-oleh lagi. Itu jual beli gitu, dan itu pasti bea cukai akan melihat itu. Terus kemudian semacam tekstil, alas kaki, itu ada biaya tambahan BMTP kalau saya nggak salah, itu biaya masuk tindakan pengamanan. Kan iya. Jadi ada biaya masuk tambahan. Jadi biaya masuk itu sebenarnya nggak cuma satu hal. Ada biaya masuk 1, 2, 3, 4 dan banyak gitu. Tapi umumnya itu ada 5. Apa aja tuh, coba di breakdown. Yang satu biaya masuk tindakan pengamanan atau biasa disebut safeguard. Itu biasanya untuk barang-barang tekstil, terus pakaian jadi. Oke. Karena kan memang industri kita di sini kan banyak. Nah, untuk melindungi itu. Iya sih. Jadi memang tujuannya biaya masuk, dikenakan biaya masuk itu adalah melindungi, salah satunya adalah melindungi industri dalam negeri ini gitu. Oke. Untuk tambahannya berapa itu ada diatur di PMK gitu. Oke, jadi baru Aku tahu nggak tuh tahu ada yang apa? Tapi bea pengamanan. BMTP, tindakan bea masuk tindakan pengamanan. BMTP. Oke, itu Iya. untuk yang sifatnya tekstil. Iya. Lainnya? Itu. Ada lagi BMAD, tapi biasanya itu diimportasi besar, Mbak. Oke. Jadi bukan barang bawaannya. BMAD itu anti dumpling. Oke. Jadi biasanya ada oknum iseng yang komoditasnya tuh harganya tuh nggak lumrah gitu. Nah, untuk melindungi itu sekali lagi biar industri di dalam negeri kita tidak berantakan, ya dikenakan bea masuknya lebih berlipat gitu. Gitu. Dua itu sih yang banyak praktek Yang kita sering sehari-hari. prakteknya ya, yang Betul. dua pertama. Itu tadi Mbak Eka Mustikasari, ahli kepabeanan yang juga bekerja di PT Hanjin Global Logistics Indonesia, yang udah jelasin apa aja yang perlu kita siapin saat pemeriksaan bea cukai. Masih banyak obrolan menarik lainnya di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya.
Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara bersama saya Puri Anindita. Episode kali ini kita lagi ngobrolin bea masuk barang personal bareng Mbak Eka Mustikasari, ahli kepabeanan yang juga bekerja di PT Hanjin Global Logistics Indonesia. Kita lanjut ya. Oke, saya mau balik lagi ke kasus-kasus yang umum. Misalnya nih, pas kita masuk, saya nggak tahu dalam situasi apa, barang itu tuh ketahan. Jadi kita nggak boleh bawa itu ya pulang gitu kan ya. Itu biasanya apa, dalam situasi apa, gimana solusinya? Biasanya barang-barang itu, contoh misalkan ada peraturan yang kalau kita bawa rokok, itu kan ada, kayaknya ada batasannya berapa gitu. Atau bawa alkohol, Oh iya. itu kalau nggak salah 1 orang 1 liter. Kalau kita bawa 2 liter berarti yang 1 ditahan. Iya. Itulah Bayar nggak bisa ya? sederhana. Ya tanda kutip denda. Tapi kayak ya udah kadung nih gitu. Kita nggak bisa dibayar aja gitu. Aduh susah ya. Cuma secara peraturan memang melebihi yang seharusnya diizinkan itu pasti akan disita dan dimusnahkan gitu. Termasuk mungkin senjata atau barang-barang yang perlu izin khusus itu pasti akan ditahan dan dimusnahkan gitu. Sekali lagi aku bukan buzzer bea cukai, jadi memang sebenarnya ada fasilitas itu Mbak Puri. Jadi misalkan Mbak Puri ini dapat kiriman tapi mesti pre-notice dulu ya, maksudnya harus dari luar negeri sana harus kasih tahu Mbak Puri nih aku mau kirim buku nih sebagai hibah sekolah gitu misalkan. Nah di situ kalau Mbak Puri udah tahu minta datanya apa, kemudian diajukan aja gitu. Sebagai ada fasilitas itu kok gitu. Memang yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah memang karena keterbatasan pengetahuan gitu. Kadang-kadang juga kita mau nanya kemana kan juga bingung ya. Yes. Tidak gitu. ada, karena nggak ada gambaran sama sekali gitu. Cuman pada prinsipnya memang banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan pengetahuan, kemudian hibah, terus atau ilmu untuk penelitian itu tuh ada fasilitasnya gitu. Kembali lagi ke masalah barang-barang yang ketahan ya biasanya karena jumlahnya terlalu banyak, tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian termasuk barang berbahaya, kemudian senjata tajam atau apa gitu biasanya tertahan. Menarik karena Mbak pakai contoh tadi, kayaknya ada beberapa barang yang sebenarnya peruntukannya untuk pendidikan. Dan biasanya hibah gitu loh, misalnya dapat dari entah NGO mana dan sebagainya gitu kan. Dan pengelola sekolahnya juga bisa jadi kan kurang berpengetahuan tentang yaitu tadi kepabeanannya, terus jenisnya apa, terus flow sebenarnya untuk mengurus ini seperti apa. Ketika kita ngerasa dari yang mau terimanya nih, kok nggak datang-datang ya gitu. Kita harus pergi kemana dan surat-surat yang kita udah dapat nih, misalnya kayak ini hibah loh, ini hadiah loh dari ini untuk dipakai oleh misalnya anak-anak SD mana gitu. Itu komunikasinya pergi kemana dulu nih? Oh iya, biasanya kalau untuk pengiriman ini kan ada satu perusahaan yang itu sebagai mediator atau jembatan antara kita penerima barang dan mereka yang pengirim barang. Contoh kalau misalkan kasus yang terakhir kemarin kan perusahaan jasa titipan. Kalau misalkan di aku sendiri, aku juga sebagai penyedia jasa kepabeanan, ya biasanya si penerima barang ini datang ke aku Mbak. Dia menunjukkan, Mbak Eka ini aku ada ini. Nanti kemudian yang menjadi jembatan antara mereka ini aku. Jadi aku yang ngurus ke bea cukai atau ke kementerian terkait gitu. Harusnya seperti itu. Jadi memang pentingnya komunikasi kita sebagai penerima dan mediator tadi gitu. Jadi disampaikan di awal bahwa ini dalam catatan kita udah dapat dulu ya datanya. Kadang-kadang tiba-tiba dapat aja kan bingung, sedangkan barang udah nyampe. Nah itu yang jadi masalah. Makanya komunikasinya memang rumit sekali untuk ini. Jadi memang dari awal harus aku udah dapet ini, nanti aku kalau misalkan kita namanya RW Bill biasanya kalau bea udara,
Ada misalkan ini Express apa ya, Jangkrik Express atau apa ya, kita datanglah ke dia ini, kita sampaikan, oh ini barang hibah, ini pasti sama perusahaan ini akan, oh nanti mekanisme ini Bu, dalam catatan barang belum nyampe ya. Kalau udah nyampe ya kemarin itu, jadi harus lama bisa bertahun-tahun itu. Iya harus. Iya karena memang kalau pelayanan kan semua sebenarnya sama ya di pemerintahan, cuman kadang-kadang kalau ada perubahan kan ya mekanismenya juga birokrasinya lebih ini lagi kayak gitu. Tapi secara peraturannya ya sebenarnya ada lah untuk mekanisme itu, biar barangku keluar tuh ada gitu. Nah itu berarti si mediator ya, maksudnya kan Betul kita lah, pengennya seharusnya. dari kita yang mau terima barang, kita kan pengennya cepet aja gitu. Nah pihak mediator ini adalah bagian dari mana? Terus ada fee khusus nggak yang harus kita bayarkan? Karena kan sebenarnya kita dapat konsultasi ya. Iya gitu. betul. Ya biasanya kalau kita sebagai penerima itu kan ditentukan langsung oleh pengirim sana gitu. Kalau misalkan itu yang komunikasinya baik, misalkan antara pengirim dan penerima, pasti akan nanti aku kirim pakai perusahaan ini ya gitu. Nanti kalau misalkan ada dokumen yang perlu dilengkapi nanti bilang ya gini-gini nih, karena kan mereka harus declare kan, harus declare barang mereka ini harus sesuai gitu. Kalau nggak sesuai pasti ada masalah itu. Fee-nya tentu karena kita ini perusahaan jasa yang terkait itu kepabeanan, jadi ya fee-nya untuk itu gitu, ada fee-nya karena itu swasta pasti. Per kilogram, per apa dihitungnya gimana tuh rate-nya ketika kita konsultasi? Atau per consultation aja, per kali? Per shipment biasanya. Oh per shipment. Betul, jadi sekali waktu misalkan Mbak Puri nih ada pakai perusahaanku gitu misalkan, ya saat itu ya kita kasih apapun lah, pertanyaan apapun kita jawab, konsultasi apapun kita jawab gitu, per case gitu juga bisa kayak gitu, dan jasanya di situ. Jadi jasanya itu diberikan oleh perusahaan penyedia jasa kepabeanan dan which is itu bukan bea cukai. Oke, sekarang saya mau paham untuk orang-orang kayak cuek aja gitu. Aku cuek aja. Sebenarnya sanksi ngebawa barang dari luar negeri tanpa lapor bea cukai itu apa? Sanksi penyelundupan. Itu apa sih paling berat apa? Kita Paling dikurung berat, berapa lama dikurung penjara? 1 tahun sampai 10 tahun. Kalau saya tidak salah, ada di pasal Undang-Undang Kepabeanan. Kalau saya tidak clear itu pasal 102. Dan itu pidana minimum 1 tahun, maksimum 10 tahun. Enggak juga sih, gara-gara mau bawa apa misalnya laptop terus kita dikurung 10 tahun nggak mau juga. Iya, jadi maka penting sekali sebenarnya kalau barang yang biasa kita pakai kan ada perkiraan ya kalau bea cukai. Kalau kita bawa barang dari luar negeri ya laptop 1, handphone oke, bicara 2 lah ya, kita orang 2, terus bawa apa lagi ya, kamera 1 dipakai ya. Ya bea cukai pasti akan melihat oh ya itu barang pribadi gitu, bukan barang jual gitu. Sebenarnya kalau kecuali kalau baru ya, baru ya memang subject to tadi bea masuk dan pajak yang harus dan based on quantity juga gitu. Sekarang kalau misalkan kita bawa gantungan kunci misalkan 5 gitu ya oke. Tapi kalau 5 kodi kan itu bukan oleh-oleh gitu. Itu yang jadi concern kita, kadang-kadang suka salah persepsi gitu. Ada lagi Mbak yang mesti kita tahu supaya lebih paham kalau kita bawa barang masuk dari luar negeri? Untuk barang bawaan ya. Praktek just tip ini juga kadang-kadang teman-teman banyak yang aku kan just tip kecil, bukan perdagangan besar gitu. Aku kadang-kadang misalkan gini, kan kita tujuan kayak tadi pengenaan bea masuk yang aku bilang ke Mbak Pur itu kan buat ngelindungin kita ya gitu. Sekarang kalau just tip misalkan beli 2 deh buat ibu sama adik di rumah gitu ya masih oke. Cuman kalau just tip sampai banyak dan 3 koper gitu. Iya itu tuh ya ayolah bayar pajak aja lah gitu, bayar bea masuk aja lah, nggak apa-apa gitu. Toh kan nggak ya kita dapat pembebasan $500 kok, itu kan udah lumayan gitu. Jadi ya gimana ya, aku kadang-kadang kalau teman-teman terlalu kaku ya gimana, memang peraturannya kayak gitu. Jadi kalau just tip ya 1-2, jangan kayak tadi 1 ton, Milky Ban 1 ton itu bukan just tip. Milk ban 1, iya Milk ban 1 ton, aku ingat headline-nya ya itu. Bukan just tip teman-teman ya, itu benar-benar 1
ton, ada juga yang 1 kontainer itu mah importasi besar, perdagangan besar, emang cari cuan gitu. Ya, pay for it ya, maksudnya kalau udah Iya. mau skala itu bayar aja. Iya, bayar aja, memang diniatkan jualan aja gitu. Iya, paham, dimengerti maksudnya. Ya sekarang ini kamu mau gimana, mau jualan ya udah ikutin aja. Iya, gitu. betul. Oke. Toh kan ya nggak ada salahnya juga kalau kita bayar pajak juga kan, bayar. Baru aja kita ngobrol sama Mbak Eka Mustikasari, ahli kepabeanan yang juga bekerja di PT Hanjin Global Logistics Indonesia. Mudah-mudahan episode kali ini bisa menjadi pencerahan, kita jadi tahu lebih banyak soal bea masuk ya. Dan kalau ada kritik, saran, masukan ide keren, atau topik yang pengen dibahas nih seputar keuangan dan ekonomi, jangan lupa ditunggu sekali nih emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, jangan lupa dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye!